Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sebelum kita simak videonya, yuk dukung saya, klik subscribe, dan bunyikan lonceng untuk Ratna Suryani Channel. Terima kasih. Baik, selamat siang para mahasiswa sekalian, dan hari ini kita ketemu lagi, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya tolong bisa direspon apakah ada suara bising di sekitar saya? Tidak ada, Bu. Ada, baik, terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, nanti kalau ada beberapa suara bising, memang saya sedang mengisi perkuliahan di kampus begitu, dan hari ini memang kebetulan saya melihat ada aktivitas mahasiswa yang cukup banyak di kampus gitu ya. Jadi kalau agak bising sedikit karena mereka di luar sana sedang lalu lalang gitu. Ya, semoga tidak mengganggu kenyamanan, kemudian kekhusyuan kita ya untuk belajar di siang hari ini. Dan saya akan sharekan terlebih dahulu untuk topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Kalau sudah terlihat, tolong bisa disampaikan apakah sudah bisa dilihat atau belum? Sudah bisa, Ibu. Baik. Ya, ini adalah kelanjutan dari materi yang di pekan lalu sudah saya kirimkan, sudah saya berikan. Semoga mahasiswa sekalian di rumah juga sudah mulai membaca kembali gitu ya, tentang hasil penelitian dan hasil kegiatan. Kalau di pekan lalu kita berbicara tentang bagaimana mendesain mengenai penelitian dan kegiatan gitu. Nah, yang di kali ini nih, kita akan bicara tentang bagaimana melaporkan hasilnya. Nah, satu contoh yang memang dilakukan oleh mahasiswa S1 gitu ya. Mahasiswa S1 ini nantinya akan diberikan berbagai macam tugas sebagai ajang latihan gitu. Ajang latihan, ajang belajar mahasiswa, yakni mengenai melakukan penelitian dan melaksanakan kegiatan. Nah, penelitian dan kegiatan ini pastinya tidak hanya sekedar diteliti selesai atau berkegiatan kemudian selesai gitu, tapi juga ada laporannya. Ya, sehingga aktivitasnya Civitas Akademika ini ya peran sertanya jelas, kontribusinya nyata gitu. Ya, mereka tidak hanya kegiatan-kegiatan saja, penelitian-penelitian saja, tapi juga ada hasilnya. Kelihatan hasil akhirnya. Outputnya apa gitu. Oke, melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Topik bahasan kita kali ini ada 5. Yang pertama adalah kita akan bahas mengenai ciri-ciri akademik
teks laporan. Kemudian yang kedua, sistematika penulisan laporan penelitian dan laporan kegiatan. Jadi penulisan laporan penelitian dan laporan kegiatan itu ada sistematikanya. Nah, harapannya nih ya, harapannya setelah perkuliahan ini nanti para mahasiswa tidak lagi bingung ya menuliskan sistematika laporan mengenai penelitian maupun kegiatan. Begitu. Sehingga nanti kalau ada tugas dari entah dosen siapapun ya sudah tidak bingung lagi kalau membuat laporan itu sistematikanya seperti apa sih gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas di sini. Kemudian yang ketiga, struktur teks laporan dan genre mikro pada laporan penelitian dan laporan kegiatan. Strukturnya itu apa saja, itu nanti juga kita akan bahas. Kemudian ada manfaatnya teks laporan. Teks laporan itu ternyata juga ada manfaatnya, tidak sekedar kita membuat laporan saja gitu kan, tapi ternyata ada kebermanfaatan setelahnya. Kemudian yang kelima, kita akan bahas mengenai fungsi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Ya, sehingga kita membuat laporan itu tidak serta-merta kemudian supaya memenuhi atau menggugurkan kewajiban saja gitu kan. Sudah ada laporannya, kita meneliti sesuatu, membuat kegiatan tertentu gitu, itu ada fungsinya kita membuat laporan gitu. Oke, itu ada 5 topik bahasan yang akan kita bahas di siang hari ini. Moga-moga mahasiswa masih semangat semua, meskipun ini siang-siang ya. Ada yang capek, ada yang ngantuk, mungkin ada yang lapar, bahkan mungkin ada yang baru selesai makan siang dan mulai ngantuk-ngantuknya. Semoga nanti di sini kalian bisa semangat lagi, karena sayang sekali kalau hari ini topik bahasan kali ini dilewatkan. Ya, mumpung masih semester 1 dan ini adalah bekal kalian untuk nanti melaksanakan laporan-laporan sampai di akhir semester. Begitu. Sehingga tugas-tugas dari para Bapak Ibu dosen gitu ya, kalau nantinya kok kalian diminta untuk membuat laporan-laporan kegiatan maupun penelitian, sudah tidak kaget lagi. Silakan nanti bisa membuka kembali mengenai materi yang saya berikan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama tentang ciri-ciri akademik teks laporan. Ya, ini dia. Teks laporan pada dasarnya ini ditulis sedemikian rupa ya, sebagai informasi pada para pembacanya atas apa yang telah kita teliti atau telah kita lakukan, kegiatan yang telah kita lakukan gitu. Ada ciri-ciri khususnya. Yang pertama, dituliskan ringkas atau padat. Jadi teks laporan itu tidak bertele-tele gitu ya. Tidak, barangkali kalau dicontohkan seperti tulisan-tulisan yang lain, teks laporan ini berbeda. Jadi tulisannya ringkas dan padat, tidak ada bahasa-bahasa yang mendayu-dayu, metafora, majas, dan lain sebagainya ya, tidak ada. Kemudian yang kedua, meskipun dituliskan ringkas, tapi di sana terdapat kelengkapan. Apa saja yang ingin diketahui oleh pembacanya atau audiensnya, maka sudah ada di dalam teks laporan itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri akademik teks laporan adalah logis. Dikatakan logis jika teks laporan ini tertulis dengan dasar rasionalitas, gitu ya. Jadi dilakukan benar-benar, kemudian dilaporkan juga tidak ditambah, tidak dikurangi, dengan berbagai macam kendala. Barangkali kalau di lapangan ada kendala, dituliskan secara logis. Kemudian sistematis. Nah, ini nanti ya, teks laporan itu ada sistematikanya gitu. Jadi tulisannya itu sistematis, berurutan gitu ya, berurutan. Tidak bisa
dari A loncat ke E, kemudian nanti loncat ke G gitu. Tidak bisa. Jadi harus sistematis A, B, C, D, E dan selanjutnya ya. Itu untuk sistematis. Kemudian yang terakhir, ciri akademiknya teks laporan adalah lugas. Dikatakan lugas itu jika teks laporan berisikan apa adanya, ya, apa adanya, kemudian benar-benar dituliskan yang memang perlu dituliskan saja, jadi tidak ditambah, tidak dikurangi, gitu kan, sehingga apa adanya, kemudian kelengkapannya juga jelas, ringkas dan padat, ditambah lagi secara logis dan berurutan, maka kita bisa sampaikan bahwa ini adalah teks laporan yang baik, gitu ya. Oke, ini adalah ciri-ciri akademik teks laporan. Kemudian, nah ini sistematikanya, sistematika penulisannya. Kalau barangkali para mahasiswa ya pernah melihat ada contoh-contoh teks laporan penelitian gitu. Nah, ini sistematikanya ada di sini. Nanti akan saya contohkan untuk penelitian atau laporan penelitian ya. Kalau para mahasiswa sekalian jalan-jalan ke perpustakaan STIE atau perpustakaan perguruan tinggi manapun ya, silakan buka contoh skripsi, contoh tesis ataupun contoh disertasi. Nah, ini 3 ini adalah satu contoh laporan penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa. Ya, mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan mahasiswa S3. Contoh laporan penelitian. Isinya, sistematikanya adalah seperti yang tertulis di layar ini. Ada bagian depannya, ada bagian intinya, dan ada bagian akhirnya. Di bagian depan itu memuat ada halaman judulnya, halaman pengesahannya, halaman pernyataannya. Pernyataan ini adalah biasanya kalau skripsi itu menyatakan bahwa hasil penelitiannya itu bukan plagiasi dari penelitian yang lain. Jadi dinyatakan bahwa itu adalah hasil karya miliknya sendiri. Gitu ya. Kalau halaman pengesahan biasanya isinya adalah pengesahan dari pejabat-pejabat yang berwenang, ya. Kalau di skripsi berarti ya ada dosen pembimbing, kemudian kaprodi, begitu, dan mengetahui pimpinan perguruan tingginya. Oke, saya lanjutkan. Ada yang disebutkan juga sebagai halaman abstrak. Nah, halaman abstrak ini nanti akan memuat sangat ringkas, sangat padat mengenai isi hasil penelitiannya. Penelitian itu dilakukan dari mulai latar belakang permasalahannya sampai kepada hasilnya. Itu dimuat semua di dalam abstrak. Nah, ada tata aturan tertentu untuk abstrak. Secara umum, abstrak itu dituliskan tidak lebih dari 250 kata. Gitu ya, tidak lebih dari 250 kata, sehingga tidak ada abstrak yang jumlahnya misalnya 2 halaman, 3 halaman begitu. Itu tidak ada. Ya, biasanya paling banyak 250 kata. Kemudian ada halaman kata pengantar. Ya, halaman kata pengantar, kemudian ada halaman daftar isi, ada halaman daftar gambar jika di penelitian itu terdapat gambar-gambar tertentu yang ditampilkan, gitu ya. Halaman ini tersendiri loh ya, halaman daftar gambar. Oke, itu tadi mengenai bagian depan sistematika penulisan laporan penelitian. Bagaimana dengan bagian intinya? Di bagian inti, kalau untuk laporan penelitian itu dituliskan secara umum ada 5 bab. Ada 5 bab. Jadi kalau di sini para mahasiswa melihat ada 5 angka, maka di laporan penelitian ini akan berubah menjadi bab tersendiri. Yang pertama itu berarti nanti jadi bab 1. Nomor 2 ini landasan teori dan tinjauan pustaka nanti akan menjadi bab
2. Metodologi penelitian. Nomor 3, ini akan menjadi bab 3. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan, ini menjadi bab 4. Dan yang terakhir penutup menjadi bab 5. Gitu ya. Ini bagian intinya. Di paragraf atau topik pendahuluan, di sana kita akan menuliskan mengenai latar belakang masalahnya atau latar belakang penelitiannya. Gitu ya. Kemudian nanti ada permasalahan atau rumusan permasalahan gitu. Kemudian ada tujuan penelitian dan ada manfaat penelitian. Nah, ini poin-poin ini nanti masuknya di bab 1. Kemudian di bab 2 ada landasan teori, ada tinjauan pustaka. Ya. Di sana kita tuliskan mengenai teori-teori yang kita gunakan. Kemudian ada pustaka-pustaka yang kita masukkan, gitu ya. Satu contoh, para mahasiswa tidak hanya mendapatkan melulu landasan dari buku saja, tapi juga ada jurnal, kemudian ada bacaan atau artikel tertentu, gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam landasan teori dan tinjauan pustaka. Ada juga beberapa perguruan tinggi yang menggunakan salah satu nama. Jadi ada yang menggunakan hanya landasan teori, gitu saja. Tapi ada juga yang menuliskan hanya tinjauan pustaka. Nah, ini ada juga yang menuliskan keduanya, landasan teori dan tinjauan pustaka. Biasanya kalau landasan teori itu adalah teori inti yang digunakan yang menjadi dasar dari penelitiannya atau grand teorinya gitu. Oke, nanti di mata kuliah metodologi penelitian ini akan dibahas lebih lanjut gitu ya. Oke, di bab 3 dalam sistematika penulisan laporan penelitian, itu ada metodologi penelitian. Isinya yang pertama adalah mengenai jenis penelitiannya, apakah kuantitatif, apakah kualitatif, gitu. Kemudian nanti ada data dan sumber datanya, ya. Mengapa disebut karya tulis ilmiah? Karena data dan sumber datanya tepat, ada, gitu ya. Jadi di laporan penelitian, laporan kegiatan, ini mahasiswa tidak disarankan untuk menuliskan menurut saya, gitu. Itu tidak ada lagi kalimat seperti itu. Sehingga yang ada hanyalah informasi-informasi yang didapat dari ahli atau tokoh atau literatur bacaan, gitu. Sehingga datanya tepat, sumber datanya jelas. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di teknik pengumpulan data ini nanti peneliti atau para mahasiswa yang melakukan penelitian, siapapun yang melakukan penelitian, namanya peneliti, ya, akan melakukan satu atau memberikan satu teknik untuk bisa mengumpulkan data. Ada berbagai macam teknik di sana, ya. Ada misalnya nih pengumpulan angket, kuesioner gitu, atau dengan skala, ya, atau dengan teknik wawancara, observasi, survei, dan lain-lain. Ya, nanti akan ada mata kuliah tersendiri mengenai metode penelitian. Para mahasiswa bisa nanti belajar di sana. Kemudian ada teknik analisis data. Data yang sudah didapat untuk bisa memberikan kepastian, memberikan benar-benar meyakinkan pembaca, ya, maka peneliti ini akan melakukan teknik analisis data. Kemudian di metodologi penelitian ini yang terakhir dituliskan adalah mengenai tahapan penelitian. Ya, penelitian itu kan ada tahapan-tahapannya, gitu kan? Maka di sini peneliti bertugas untuk menuliskan. Tidak bisa sesuatu yang sudah direncanakan tidak ada tahapannya, begitu ya. Maka sebagai dasar berpikir mahasiswa, dasar pembuatan karya tulis ilmiah, maka tahapan penelitian ini dimasukkan di dalam
bab 3 atau metodologi penelitian. Oke. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian ini dituliskan di bab tersendiri, yakni di bab 4 atau di nomor 4 gitu, dan kemudian dibahas setelah menunjukkan hasil penelitian. Misalnya dengan menggunakan software SPSS gitu ya, statistik. Dengan menggunakan SPSS begitu hasilnya seperti apa, maka disampaikan dulu hasilnya bla bla bla, kemudian setelah itu dibahas di sub bab berikutnya gitu ya. Dan yang terakhir bab 5, bab penutup. Di sana disebutkan bahwa yang pertama kita akan berbicara tentang kesimpulan mengenai tadinya di permasalahan awal kita sudah membuat satu dugaan penelitian gitu, atau yang disebut dengan hipotesis. Maka di sini silakan bisa dituliskan juga mengenai kesimpulan dari penelitian Anda. Oke, dan yang kedua ada saran atau implikasi. Saran atau implikasi ini juga dituliskan di bab penutup. Jangan lupa laporan penelitian itu pastikan ada daftar pustakanya ya, yang memuat sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti. Sumber-sumber yang digunakan entah itu buku, website, kemudian jurnal, artikel ilmiah ya, masukkan semua di dalam daftar pustaka gitu ya. Dan kemudian jika memang ada lampiran-lampiran, silakan bisa disertakan. Begitu. Oke, ini untuk sistematika penulisan laporan penelitian. Saya lanjutkan. Bedanya dengan sistematika penulisan laporan kegiatan adalah di bagian intinya. Kalau tadi di laporan penelitian kita ada 5 bab, gitu ya, 5 bab. Kalau di sistematika penulisan laporan kegiatan cukup dengan 4 bab. Yang pertama masih bagian intinya adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang kegiatan, kemudian objek kegiatan dan strategi pelaksanaannya. Oke. Kemudian ada tujuan kegiatannya, dituliskan. Tujuannya ini untuk apa? Tujuan kegiatan ini untuk bla bla bla, gitu ya. Kemudian ada yang bab 2-nya adalah berisi mengenai deskripsi kegiatan. Mengenai nama kegiatannya, lokasi kegiatannya nanti akan di mana, waktunya kapan, gitu ya. Pelaksanaan kegiatannya itu di hari apa, di tahun berapa, gitu. Ini dituliskan dalam deskripsi kegiatan. Kemudian pelaksanaan kegiatan. Dituliskan di sana ada kegiatan apa saja yang dikerjakan. Kemudian strategi pelaksanaan kegiatannya itu apa saja atau apa, gitu ya. Kemudian kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Biasanya kalau laporan kegiatan ini karena memang sudah terjun ke lapangan gitu ya, maka kendala apa saja yang dihadapi itu dituliskan dan dituliskan pula bagaimana cara mengatasinya. Saya contohkan satu laporan kegiatan mahasiswa ya. Mahasiswa di STI Taman Siswa Banjarnegara ini nantinya akan melaksanakan beberapa kegiatan kemahasiswaan. Misalnya kegiatan studi lapangan. Ya, studi lapangan mahasiswa. Mengenai kunjungan industrinya, mengenai kunjungan wisatanya gitu. Ya, sehingga ini dimasukkan dalam laporan kegiatan mengenai kendalanya apa saja dan cara mengatasinya bagaimana, gitu ya. Kemudian ada kegiatan KKN, kuliah kerja nyata mahasiswa. Ini juga nanti para mahasiswa akan membuat laporan kegiatan dari KKN-nya masing-masing, gitu. Nah, yang bab yang keempat adalah penutup, isinya kesimpulan dan saran. Bagian akhirnya sama ya,
daftar pustaka, dan lampiran. Baik, ini dia. Sekarang kita lanjutkan kepada struktur teks laporan dan genre mikro pada laporan penelitian. Nah, ini sebenarnya adalah penjabarannya sedikit gitu ya. Isinya itu sebenarnya apa saja sih? Kalau tadi di depan sudah saya tunjukkan nih ya sistematikanya. Sistematikanya tadi ada halaman awal, kemudian ada halaman inti, dan yang terakhir adalah halaman akhir gitu ya. Oke, saya mengambil beberapa hal yang memang menjadi urgensi gitu ya, yang biasanya para mahasiswa ini bertanya-tanya isinya apa, bagaimana gitu. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak ini menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang dilaporkan, meliputi masalah dan atau tujuan masalah, metodologi penelitian, dan bagaimana metode dan teknik digunakan, temuan yang dihasilkan dan pembahasan, serta simpulan, implikasi, dan atau saran. Itu ada di abstrak. Ini yang tadi saya sampaikan, maksimal yang boleh dituliskan adalah sejumlah 250 kata. Kata ya, bukan kalimat. Oke. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan biasanya di sana dituliskan dalam bentuk dalam bentuk tulisan eksposisi dan atau meliputi bahkan deskripsi. Jadi tidak hanya penjelasan, eksposisi atau pemaparan gitu, tapi juga dijabarkan deskripsi. Menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, gambaran tentang tujuan penelitian, kemudian pentingnya masalah itu untuk diteliti, dan pendekatan atau metode teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini masuk di pendahuluan. Bagaimana dengan landasan teori dan tinjauan pustaka? Nah, ini sifatnya adalah bentuk review, sehingga para peneliti atau para mahasiswa tidak diizinkan dengan menggunakan ilmu kira-kira ya, atau kiralogi, atau menurut saya kayak gitu. Itu tidak diizinkan. Landasan teori dan tinjauan pustaka ini menyajikan ulasan yang teoretis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang dilaporkan. Itu ya, itu landasan teori. Sehingga mulai sekarang para mahasiswa mulailah untuk banyak-banyak membaca jurnal penelitian. Kemudian buku-buku atau literatur yang memang diizinkan, kemudian yang mendukung untuk penelitian kalian, itu silakan bisa dibaca sejak sekarang. Kemudian ada metodologi penelitian. Ini berisi tentang deskripsi dan atau meliputi laporan rekon, kemudian prosedurnya bagaimana. Prosedurnya bagaimana gitu ya. Menggambarkan data hasil penelitian atau temuan berdasarkan tema, pertanyaan penelitian, atau metode pengambilan data. Nah, ketika masuk di hasil penelitian dan pembahasan nih, ya, para peneliti ini akan membuat satu deskripsi yang berupa penjelasan dan penjabaran, gitu ya. Baik, di hasil penelitian dan pembahasan, ini menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh, membahas hasil yang diperoleh, dikaitkan dengan teori yang dirujuk dan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah,
Masih ingat ya, di landasan teori tadi, di awal saya sampaikan bahwa kita lebih baik mulai sejak sekarang nih, mulai belajar banyak membaca jurnal atau buku literatur atau artikel ilmiah tertentu. Fungsinya adalah nanti ketika di hasil penelitian dan pembahasan ini, kita akan klikkan dengan hasil penelitian kita. Gitu. Kalau penelitian kita hasilnya adalah mendukung sesuatu hal gitu, maka untuk jurnal-jurnal yang kita dapatkan sebelumnya itu akan menjadi bantuan gitu ya, mendukung di bab yang keempat ini, hasil penelitian dan pembahasan. Oke, dan yang terakhir di penutup ada genre mikro yang diharapkan adalah secara eksposisi atau dipaparkan atau dijelaskan gitu ya, dan atau meliputi deskripsi, didetailkan, dijabarkan secara detail, menyampaikan simpulan, implikasi, hasil penelitian, dan saran. Oke, ini untuk genre mikronya pada laporan penelitian. Oke, secara detail diberikan gitu ya maksudnya genre mikro itu. Lalu struktur teks laporan dan genre mikro pada laporan kegiatan ini adalah seperti ini. Kalau tadi di penelitian kita sebut dengan abstrak ya, maka bedanya kalau di laporan kegiatan kita akan berikan satu ringkasan namanya, ya sama-sama ringkasan, abstrak pun juga ringkasan gitu, tapi ini istilahnya hanya berbeda saja. Oke. Dalam ringkasan ini kita akan menggambarkan keseluruhan laporan kegiatan. Sama seperti abstrak, susunannya harus padat ya, harus padat dari mulai awal hingga akhir penelitiannya hasilnya seperti apa gitu. Kemudian di pendahuluan memberikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, itu masuk di dalam pendahuluan ya. Kemudian deskripsi kegiatan, menguraikan nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksana kegiatan. Tidak jauh berbeda ya dengan yang penelitian tadi. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan. Ini menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan itu, termasuk langkah-langkah yang harus ditempuh. Kemudian mengidentifikasi kendala yang dihadapi dengan cara mengatasi kendala tersebut. Dan penutupnya, menyatakan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, serta mengajukan saran-saran untuk kegiatan yang akan datang. Ada saran yang spesifik disampaikan untuk majunya kegiatan yang akan datang, begitu. Oke. Baik, kita berbicara tentang manfaat teks laporan ya. Civitas Academica itu diberikan tugas tridharma di setiap perguruan tinggi. Semuanya mendapatkan tugas yang sama, tridharma. Mengapa Civitas Academica? Itu karena Civitas Academica ini adalah orang-orang yang ada di dalam satu perguruan tinggi tertentu gitu ya, yang memang belajar mengenai akademik gitu, sehingga akademik atau pengetahuan atau ilmu yang diperoleh ini dituangkan gitu dalam bentuk tridharma. Ada pengajaran atau pembelajaran untuk mahasiswa, kemudian ada penelitian, dan ada pengabdian. Ya, 3 hal ini bisa kita laksanakan yang kemudian dilakukan atau dituangkan dalam bentuk teks laporan. Ya, jadi kalau meneliti sesuatu,
kemudian mengabdi pada masyarakat, artinya kita sudah melakukan kegiatan tertentu, maka susunlah laporan kegiatan maupun laporan penelitian. Manfaatnya apa? Yuk kita buka. Yang pertama, sebagai pedoman apakah terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian atau kegiatan. Oke ya. Kemudian yang kedua, memberikan penilaian apakah penelitian atau kegiatan itu berhasil atau tidak. Jadi nggak semua penelitian, tidak semua kegiatan itu berhasil dengan baik. Ya, sehingga ini meyakinkan kita bahwa kendala-kendala di lapangan sana kadang-kadang terjadi sesuai dengan terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Yang kita inginkan semuanya lancar, sukses, gitu kan. Tapi nyatanya setelah kita terjun ke lapangan ada kendala-kendala tertentu sehingga penelitian kita atau kegiatan kita mungkin belum maksimal, belum berhasil dengan baik, gitu ya. Atau bahkan gagal total. Ya, ini memberikan penilaian di sana seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran atau masukan mengenai pemecahan masalah yang telah diteliti atau yang telah dilaksanakan. Ya, ini manfaat yang ketiga mengenai teks laporan. Dan bagaimana mengenai fungsi laporan penelitian dan laporan kegiatannya? Fungsinya ada 4 fungsi untuk laporan penelitian dan laporan kegiatan. Fungsinya adalah yang pertama, fungsi informatif. Tentu kalau kita sudah membuat laporan penelitian, membuat laporan kegiatan, kita mempersilakan atau mengizinkan seluruh pembaca kita untuk bisa membaca hasil yang telah kita susun, penelitian yang sudah kita lakukan, atau kegiatan yang sudah selesai kita laksanakan, gitu ya. Fungsinya informatif, begitu. Sehingga hasil penelitian dan hasil kegiatan itu bisa diberitahukan secara umum kepada orang-orang tertentu, atau banyak orang, ya, diberitahukan pada banyak orang. Seluruh sivitas akademika bisa baca, gitu ya. Bahkan bisa jadi keluarga kita, saudara kita, atau orang-orang masyarakat Banjarnegara bisa mengetahui hasilnya, gitu. Fungsinya informatif. Kemudian yang kedua, fungsinya pertanggungjawaban. Disebut fungsi pertanggungjawaban karena ketika kita sudah selesai melakukan penelitian dan selesai melakukan kegiatan, maka laporan itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, ya, bahwa kita benar-benar sudah melakukan sesuatu, gitu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, sebagai fungsi pengawasan, laporan kegiatan dan laporan penelitian yang telah kita buat itu adalah sebagai salah satu hal yang dalam tanda kutip mengawasi kita, ya. Oh, ternyata time schedule yang tepat itu kemarin seperti ini loh, gitu. Dan itu ada di dalam laporan penelitian atau laporan kegiatan, ya. Itu satu contoh untuk fungsi pengawasan. Dan yang keempat adalah fungsi pengambilan keputusan. Ini terjadi ketika beberapa penelitian tidak sesuai atau hasilnya berbeda dari hasil penelitian-penelitian yang sebelumnya, gitu. Sehingga kita tidak bisa menyamaratakan antara perlakuan yang diberikan di sini dengan perlakuan yang digunakan di sekitar rumah Anda semua, gitu ya. Itu akan berbeda, sehingga para pemangku kebijakannya pun akan mengambil keputusan dengan langkah yang berbeda juga, begitu. Ini untuk fungsi laporan penelitian dan laporan kegiatan, ya. Nanti kalau mahasiswa ada yang ingin bertanya, silakan dicatat dulu pertanyaannya, di skip dulu, ya, sehingga saya
menyelesaikan slide saya pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih. Have a nice day. Jadi untuk slide yang saya berikan selesai di slide yang sekarang ini. Oke ya. Dan sekarang saya persilakan para mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya mengenai tadi kita menyusun laporan kegiatan, kemudian laporan penelitian, itu kesulitannya apa misalnya ya, kesulitannya apa, kemudian apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Silakan, yuk kita diskusi. Silakan, saya buka kesempatan. Ada yang ingin bertanya atau memberikan pernyataan? Apakah materi saya bisa dipahami para mahasiswa sekalian? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Terima kasih Mas Al-Amin dan Mbak Fudi Rahma ya tadi ya. Semoga yang lain juga bisa mendengarkan dengan baik, memahami dengan baik. Baik, kalau begitu para mahasiswa sekalian, saya akan berikan kesempatan untuk bisa. Oke, terima kasih Mbak Bilkis untuk responnya. Untuk bisa kalian menuliskan di kolom chat. Seperti biasa, tuliskan nama lengkap kalian. Untuk siang hari ini saya berikan kesempatan atau waktu. Nanti akan saya catat sebagai presensi di hari ini. Silakan bisa menuliskan nama lengkap kalian. Saya masih menunggu untuk presensi. Saya silakan ya dituliskan di kolom chat. Dan untuk kesempatan siang hari ini, tolong bisa membuka kamera terlebih dahulu ya. Membuka kamera sebentar saja, semuanya dibuka supaya saya juga bisa lihat wajah-wajah bahagianya hari ini ya, mau sendiri, mau rame-rame, mau di rumah atau di rumah teman, di jalan. Ada yang sedang di jalan nih kayaknya ya. Yuk dibuka dulu kameranya, buka dulu kameranya. Hari ini nih kayaknya ada tanggal cantik 2 Februari 2022 ya. Saya harap semuanya bisa bahagia di tanggal ini gitu ya. Oke. Come on, buka kameranya. Jangan malu-malu. Ya. Di kamera siapa ini ya? M. Khafi, kemudian Afi, Risna. Ini ada berapa mahasiswa berkumpul? Ada 4, Bu. Ada 6, Bu. 4. Ada 4 mahasiswa. Oke, terima kasih. Sudah presensi semua ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Yuk, siapa lagi belum buka kamera? Siapa lagi? Asti Setiawati, Tanti Ade Juliati, Fatika Devan, Thomas. Oke, Thomas sudah. Kemudian Melin Syahrani, Wiwit Agustina. Kenapa ya? Malu-malu ya? 83 chat masuk, 63 partisipan. Baik, terima kasih. Ya, saya sudah catat untuk pertemuan kali ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau pernyataan dari para mahasiswa sekalian, ya terima kasih karena sudah merespon juga untuk perkuliahan siang hari ini.
Terima kasih sudah masuk di kelas Zoom meeting, dan sepertinya nanti di pekan depan kita adakan secara online lagi, sehingga persiapkan diri dengan baik ya. Persiapkan diri dengan baik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat, selamat, sukses semuanya, sehingga perkuliahan tidak hanya di kelas bahasa Indonesia saja, tapi juga di kelas-kelas yang lain. Semuanya bisa mengikuti dengan baik, begitu ya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan di hati. Semoga materi yang saya berikan di hari ini bisa bermanfaat. Nanti saya akan susulkan di Google Classroom untuk materi yang sekiranya memang berminat membutuhkan, silakan bisa mengunduh segera, gitu ya. Terutama di blog pribadi saya, biasanya saya tautkan linknya begitu. Silakan bisa mengunduh. Oke, kalau begitu selamat siang saya sampaikan. Semoga semuanya bisa melanjutkan kegiatan, bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan baik dan bahagia. Selamat siang sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan Anda kepada channel saya.